Sobat Tempe semua, ketemu lagi bersama kami dalam podcast Ngobrol Tempe bareng Forum Tempe Indonesia atau kita kenal FTI. Ya, selamat datang Prof. Terima kasih atas undangannya. Ya, selamat datang Bapak Direktur Perlindungan Kebudayaan. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Direktur. Ya, di sini Terima kasih atas undangannya. Khairul dan Salam saya kenal Rida. juga dari Oke. kami. Kita balik lagi bahas tempe. Ini Prof Made dan juga Bapak Judi Wahyudin SSM Hum. Pada kesempatan ini teman-teman kita akan membahas lebih mendalam ya. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang bagaimana tempe di puasa. Nah sekarang karena kita kemarin juga sudah janji ini ceritanya ya tentang bagaimana sih budaya tempe ya, terutama terkait dengan ada sih istilahnya budaya tempe dari Indonesia, dan namanya kita istilahnya itu warisan budaya tak benda, WBTB, ICH. Apa sih sebenarnya mereka itu gitu ya Pak? Betul. Nah di sini kebetulan ada Prof Made, ada Pak Direktur Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah kita mulai dari mana nih? Ya, mungkin kita tanya Prof Made dulu nih. Mengenai Prof, kita tahu bahwa tempe ini sebenarnya sudah mulai diusahakan untuk diajukan sebagai WBTB ya ke UNESCO, ini sudah lama sekali. Ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit Prof, bagaimana awalnya dan kapan mulainya Forum Tempe Indonesia, Pergizi Pangan dan stakeholder lainnya mulai mengajukan tempe sebagai WBTB ke UNESCO ini. Ya. Baik, kami Forum Tempe Indonesia bekerjasama dengan Pergizi Pangan itu mulainya 2014. Mulai dari mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di bidang itu untuk menggali apa urgensinya tempe diajukan ke UNESCO gitu kan. Kemudian mengumpulkan dukungan baik berupa tanda tangan, waktu itu pernah tanda tangan melalui internet juga ya. Kemudian dukungan tertulis juga dari beberapa lembaga termasuk perguruan tinggi, teman-teman peneliti dan sebagainya. Itu menjadi bekal untuk menyusun dokumen. Nah, kemudian bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Jawa Tengah Jawa Tengah, kemudian mengajukanlah tempe itu ke catatan sama penetapan WBTB. Iya, di Kemendikbud namanya ya. Nah, kemudian keluar itu pencatatannya itu tahun 2017 ya. 2017 dengan kata-kata tempe Jawa Tengah ya, kalau nggak salah. Nah itu. Nah kemudian dengan berbekal itu kita mau menuju ke UNESCO ya supaya dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage of Humanity ya, namanya ICH lah ya. Gitu. Itu dimulai 2019 ya Mas. 2018 itu kita ikut, ada banyak kandidat waktu itu ya, tapi yang terpilih adalah Gamelan waktu itu, sama-sama dari Jawa Tengah juga. Kemudian karena itu pandemi COVID, baru ada lagi tahun 2022. Nah ketika itu kami berkompetisi dengan calon-calon yang lain juga, tapi yang terpilih adalah jamu ya dari Jawa Tengah juga ya, jamu. Nah kemudian kali ini tahun 2024 ya, tempe mendapat kesempatan. Insya Allah diajukan dokumennya akhir Maret. Kalau disetujui maka nanti UNESCO akan mendeklar itu di 2025 ya, karena 2 tahun sekali. Lebih begitu sejarahnya aja, memang panjang ya. Bahwa dari 2014 sampai sekarang sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun, luar biasa. Saya jawab jaya aja nih Pak. Tapi kan pelaku sejarah Anda juga. Makanya memang karena kita yang ada di sini ini memang tim pengusul ya, mungkin bahasanya. Kebetulan juga saya diamanahi ya, salah satu dari bagian. Ya aja lah pokoknya, karena memang pengajuannya tidak bisa sendiri ya, Prof. Ya. Jadi banyak kolaborasi yang ibaratnya juga dari masyarakat, dari pemerintah dan lain-lain. Mungkin mau izin Prof, di sini kebetulan ada Pak Judi Wahyudin, Pak Direktur. Di sini kan ada banyak pengajuan ya untuk WBTB ya Pak. Jadi mungkin yang jadi pertanyaan kami begini Pak. Kira-kira ketika sebuah budaya gitu ya diajukan sebagai WBTB, itu apa sih kira-kira benefit untuk masyarakat Pak ya kira-kira, sehingga
kalau dilihat dari prosesnya kan kalau di web Kemendikbud itu banyak sekali listingnya Pak yang dicatat yang ditetapkan. Nah, kira-kira ketika sudah masuk di dalam pencatatan penetapan itu apa yang akhirnya masyarakat bisa dapat manfaatnya gitu, eh, Pak Direktur. Makasih. Salam kenal Prof. Made. Oke, Eh, terima kasih juga. Terkait dengan penetapan warisan budaya tak benda di Indonesia, saat ini yang levelnya nasional sudah berjumlah 1940 ya, warisan tak benda Indonesia itu. Nah, tentunya kalau di level kabupaten, kota, dan provinsi lebih banyak lagi ya. Karena apa? Karena memang menuju untuk yang level nasional itu diseleksi ulang, terutama kelengkapan datanya, hasil risetnya, dan memang WBTB itu ada sekian syarat ya, minimal misalnya ada maestronya, kemudian ada pelaku atau komunitasnya, kemudian ada tradisinya, dan masih berlanjut sampai dengan sekarang gitu. Nah, batasan teman-teman di Pemda untuk mengusulkan ke level nasional itu terkait dengan narasi-narasi risetnya, terutama khususnya untuk di wilayah timur ya. Jadi dari 1940 tersebut, memang kalau lihat jumlahnya, sebarannya, itu wilayah timur itu relatif terbatas dibandingkan wilayah-wilayah lain. Dan ini jadi perhatian kita semua untuk pendukungan penyiapan dokumennya gitu. Jadi ada dokumen-dokumen, ada dosirnya yang level nasional gitu untuk dilengkapi. Keuntungannya sebetulnya ini kan kebudayaan itu keuntungan bersama. Yang pertama adalah ada pelindungan secara data dulu. Selama ini namanya warisan budaya tak benda itu lebih banyak tradisi lisan gitu ya. Pendokumentasiannya terbatas secara rinci. Jadi ada pelindungan secara data itu. Sehingga kita memiliki database yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk berbagai tujuan dan itu bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Jadi yang pertama itu pelindungan terkait dengan keberadaan dari tradisi atau warisan budaya tak benda tersebut. Yang kedua adalah pengakuan. Ya. Jadi pengakuan secara nasional, apakah itu terkait dengan satu lokasi atau penetapan bersama, karena ada juga beberapa indikator atau beberapa WBTBI yang muncul dari berbagai daerah. Jadi disebutnya penetapan bersama itu. Itu dengan adanya pengakuan, tentunya ini dimasukkan ke data pokok kebudayaan dan ke pokok pikiran kebudayaan daerah. Sehingga itu menjadi database. Database bukan hanya dinas yang menangani kebudayaan, karena sejatinya kebudayaan ada di semua OPD, gitu. Termasuk di kementerian juga, hampir semua kementerian itu terkait dengan kebudayaan gitu ya. Sehingga dijadikan rujukan terkait dengan musrenbang, perencanaan, kegiatan, sehingga tidak sporadis lagi gitu. Jadi ada perhatian-perhatian khusus gitu. Misalnya turunannya di level kementerian adalah ada misalnya Pekan Kebudayaan Nasional, itu yang disajikan adalah sebagian dari yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kemudian ada Anugerah Kebudayaan Indonesia. Ini pun para maestronya itu sebagian yang sudah tercatat menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Di level yang lain tentunya ini ditindaklanjuti hilirnya di Kemenparekraf. Kemudian untuk keterampilannya ada di UMKM dan koperasi. Dan untuk industrinya ada di perdagangan. Jadi sebetulnya nilai manfaatnya luar biasa apabila kita bicara dari hulu sampai hilir. Penetapan ini baru koma ya. Setelah ditetapkan ini, database-nya harus kita share ke instansi lain biar bisa dikembangkan dan dimanfaatkan lebih jauh. Dan otomatis apabila di-share ke pihak-pihak lain, tentunya akan menggerakkan UMKM dan bisa meningkatkan kesejahteraan secara umum masyarakat. Jadi itu kurang lebih secara umum ya nilai manfaatnya gitu. Demikian. Terima kasih Pak. Ini kalau melihat luar biasa manfaatnya Pak. Jadi kalau dengan adanya pencatatan, penetapan, secara umum manfaatnya itu ini baru umum ya Pak. Baik itu pengusulan secara mandiri atau bersama ya dari setiap lokasi.
manfaatnya mulai dari hulu sampai hilir semuanya terdampak ya Pak ya. Berarti memang pencatatan WPTP ini dan penetapan menjadi sesuatu yang penting sekali ya Pak Judi ya. Jadi, iya, jadi kalau bicara kebudayaan, kita tidak bisa bicara parsial gitu. Kita bicara ekosistemnya juga. Maka tadi Prof. Made menyampaikan bahwa untuk tempe saja sekian lama dan melibatkan berbagai pihak gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa satu objek budaya itu memang harus melibatkan sekian ekosistemnya dan masing-masing ekosistem harus bergerak sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing gitu. Nah terkait dengan warisan budaya tak benda juga seperti itu. Jadi terkait tempe juga kita jangan hanya fokus ke penetapnya. Sudah harus ada program-program, harus ada rencana aksi, harus ada kegiatan yang bisa menjadi OPD-OPD kementerian-kementerian terkait untuk menindaklanjutinya. Nah ini yang saat ini sedang digerakkan gitu ya. Karena kan cenderungnya kita terkait dengan hilirnya saja hulunya saja kita lupa dengan hilirnya gitu. Makanya penetapan itu baru komitmen saja, komitmen untuk melestarikan bersama-sama itu. Setelah itu tentunya ada tahapan pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jangan lupa terkait dengan capacity building, terkait dengan workshop, terkait dengan pelatihan gitu. Dan ini melibatkan juga akademisi, perguruan tinggi. Jadi sebetulnya kalau bicara secara lebih luas itu memang melibatkan semua pihak gitu. Dan ini pemahaman ini memang harus dikeroyok, harus sama-sama itu ya. Kalau tidak memang hasil monitoring kami memang beberapa WBTBI itu ada yang nyaris hilang gitu, nyaris punah gitu. Karena apa? Karena memang hanya semangat di penetapan, tetapi maintenance dan rencana aksi ke depannya memang mungkin belum terencana gitu ya. Jadi ini yang kita tata terus dan kita ingatkan terus teman-teman Pemda terkait dengan WBTBI. Makanya pihak UNESCO untuk warisan-warisan yang sudah ditetapkan itu ada laporan berkala. Ada laporan berkala, ada progresnya dan lain-lain dalam artian memang dipantau terus termasuk rencana aksi, apakah ada kebijakan perdanya di kabupaten kota, kemudian apakah ada UMKM-nya, ada komunitas pendukung ada terus kita kan sebagai negara kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Direktur, luar biasa. Ini mohon izin. Ternyata memang secara apa ya kalau kita melihat ya Sobat Tempe semua ya, penetapan WPTP ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan itu bukan hasil akhir karena ini bagian dari komitmen untuk menjaga budaya Indonesia itu mungkin tetap lestari gitu ya. Jadi bukan tujuan akhirnya adalah pengakuan gitu ya. Akhir untuk penetapannya gitu Pak Rito. Jadi mungkin kalau bisa dibilang setelah penetapan itu tadi disampaikan seperti yang disampaikan Pak Judi, malah itulah titik awal untuk proses pengembangan selanjutnya gitu Pak. Jadi mohon izin nih Pak Prof Made ya. Kalau kita melihat dari tempe sendiri, kira-kira setelah 2017 nih ya, ditetapkan ada sertifikat tadi disampaikan sama Prof Made. Nah, yang disampaikan sama Pak Judi, kegiatan aksi yang dilakukan untuk pelestarian tempe, pengembangan tempe itu apa aja, Prof? Iya, kan suatu budaya itu tidak boleh berhenti ya. Budaya itu harus tetap hidup ya kan. Jadi apa yang tetap lestari dipertahankan sepanjang sejarah gitu kan. Dan harus ditransmisikan. Ditransmisikan artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kami di Forum Tempe sudah melakukan beberapa kegiatan ya, antara lain mendirikan rumah tempe Indonesia. Nah itu cikal bakalnya kan di Bogor ya, untuk mengajarkan UKM-UKM tempe membuat tempe secara higienis, supaya memang betul tempe warisan budaya, tapi kan aspek-aspek yang kurang baik perlu kita perbaiki gitu kan, supaya tempe makin baik, makin terbukti manfaatnya bagi kesehatan. Jadi diperbaiki aspek-aspek cara pembuatannya, tapi kalau budayanya kan tetap budaya tradisional ya. Itu Rumah Tempe Indonesia saat ini sudah ada
di berapa provinsi Pak Rido? Ada kali 34 provinsi ya? Di semua provinsi. Di semua provinsi Di ada semua provinsi ada. rumah-rumah tempe Indonesia namanya, yang menjadi role model bagi para UKM tempe bagaimana cara membuat tempe secara higienis gitu. Makanya sekarang mencari tempe yang dijak-injak pakai kaki udah nggak ada lagi kan? Betul. Karena semua mengikuti cara yang dilakukan oleh rumah tempe Indonesia dimanapun dia berada gitu. Nah, yang kedua, kami sempat membuat sesuatu yang namanya Tempeland. Tempeland itu adalah suatu ajang, suatu wahana untuk mendidik anak-anak membuat tempe secara gembira. Makanya kita sebut sebagai Tempeland ini sebagai wahana edutainment. Jadi ada edukasi, ada juga unsur entertainmentnya. Jadi anak-anak secara gembira membuat tempe gitu kan, mempelajari tempe, dan itu sudah dikunjungi oleh ribuan anak-anak siswa dari mulai PAUD sampai dengan mahasiswa perguruan tinggi juga banyak yang mengunjungi Tempeland tersebut. Nah, jadi itu beberapa yang telah dilakukan. Dan kalau tidak salah juga menginisiasi Hari Tempe Nasional, betul. Nah, jadi aneh juga ya, kita sebagai produsen tempe terbesar di dunia, pemakan tempe terbesar di dunia, tapi kita nggak punya harinya gitu ya. Maka waktu itu Forum Tempe Indonesia bekerja sama dengan Kementerian apa itu, Perdagangan ya? Kayaknya Ada banyak stakeholder terlibat. Kami menginisiasi lahirnya Hari Tempe Nasional (HTN). Itu tanggal 6 Juni. Ya, 6 Juni diperingati. Kenapa 6 Juni? Pertama, karena 6 Juni itulah hari lahirnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang pada saat itu kan sering dalam pidato-pidatonya menggunakan jargon tempe gitu ya, kata-kata tempe digunakan, walaupun sedikit kesannya waktu itu agak miring gitu ya, tapi kan ternyata terbukti belakangan bahwa tempe itu kan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Itu antara lain yang sudah dilakukan untuk mentransmisikan budaya tempe dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu. Baik, Prof. Sepertinya kayaknya Forum Tempe ini hanya satu dari sekian tokoh pengusul ya, Prof ya. Karena kalau yang peduli sama tempe banyak sekali. Sebenarnya lebih persisnya mengkoordinasi, mengkoordinir. Karena yang stakeholder kan banyak sekali kan. Jadi Forum Tempe dengan Pergizi Pangan itu adalah sebagai koordinator saja sebenarnya. Ya, keterlibatan banyak instansi di situ. Ya. Berarti artinya kaitannya dengan ini untuk mengkolektifkan ya, biasanya mengumpulkan gitu ya. Karena kebetulan tim pengusul kalau nggak salah keliling Pulau Jawa. Betul. Untuk menggali yang tadi disampaikan sama Pak Direktur terkait dengan data-data untuk budaya. Setelah ada penetapan WPTP, lanjut ke tadi pembuatan, ada rumah tempe, Tempeland. Ada museum ya bahkan ya? Ya, sekarang ada tempat untuk tempe park ya. Tempe park ya. Di daerah Banyumas itu juga ada ini, Prof, Tugu Bakul Tempe. Jadi di Banyumas ada Tugu Bakul Tempe. Ya, ini menarik sih, Prof. Saya mohon izin, kita coba ke Pak Budi lagi. Ya. Ini kalau setelah dari penetapan WPTP tadi, Prof Made cerita Pak terkait dengan pengusulan ke UNESCO. Nah, itu kira-kira kalau tempe ini kan sudah dalam proses ya, kalau kami tidak salah ya, Pak ya. Nah, kira-kira nanti apa sih yang sekiranya bisa dilakukan oleh tim pengusul sehingga tempe ini bisa tetap lestari yang tadi disampaikan sama Prof Made, meskipun saat ini rencana aksi juga sudah banyak dilakukan ya Pak Direktur ya, sehingga apa yang menjadi budaya itu harapannya bisa tetap lestari. Ya, terkait dengan memang unik dalam artian secara produk itu egaliter, tidak mengenal status sosial gitu. Kemudian juga keberagamannya luar biasa, sampai sekarang ada snack tempe gitu dikemas dalam kaleng maupun dalam bungkusan tertentu gitu. Kemudian juga dijadikan media diplomasi juga oleh para dubes gitu ya di luar negeri gitu. Jadi luar biasa terkait tempe. Jadi terkait pelestarian memang ini gerakan bersama gitu. Begitu sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, apalagi nanti sudah ditetapkan oleh UNESCO, itu kan sebetulnya komitmen untuk melestarikan gitu. Melestarikan itu yaitu melindunginya, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina SDM-nya. Jadi pelestarian itu bukan hanya pelindungan saja. Jadi pelestarian itu termasuk dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaannya seperti tadi disampaikan Pak Profesor ya, dengan contoh-contoh ada pelatihan, ada workshop, ada sosialisasi, dan lain-lain. Nah,
justru harus ada format khusus untuk menjadi gerakan nasional, tidak hanya penetapan harinya. Mudah-mudahan hari tersebut bisa menjadi ujung tombak untuk menggerakkan secara nasional. Kalau secara konsumsi kan sudah jelas ini. Ya, sudah jelas, sudah di mana gitu, dan terbanyak juga ya Indonesia gitu. Tetapi tempe itu kan bisa kita lihat dari berbagai hal. Misalnya kalau bicara hulu sampai hilir, dari mulai bahan gitu. Menyiapkan kualitas bahan yang higienis yang disampaikan oleh Profesor tadi seperti apa, petaninya, tanamannya, dan lain-lain. Jangan sampai kita sangat tergantung dengan impor misalnya gitu. Kemudian para pelaku pembuat tempenya harus ada pelatihan seperti batik. Batik itu kalau nggak ada SMK batik khusus ya. Itu dalam rangka untuk mendukung sudah dilakukan sebagai ICH UNESCO juga batik gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan teknologinya. Teknologi itu sangat beragam gitu. Saya juga kurang tahu nanti angle mana yang akan diusulkan ke pihak UNESCO. Apakah terkait teknologinya kah gitu, atau terkait hal-hal lain gitu, atau mungkin filosofinya, sejarahnya dan lain-lain. Tapi intinya singkat cerita terkait pelestarian itu sebenarnya gerakan bersama, karena kita tidak hanya pemerintah, tidak hanya para pelaku utama, tetapi juga masyarakat harus ikut bergerak ya, melestarikannya bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Jadi luar biasa sebenarnya kalau bicara tempe, dan tidak mengenal status sosial juga. Jadi makanya lingkupnya harus dikunci betul begitu diusulkan ke pihak UNESCO, karena sifatnya sangat universal. Dan kalau sifat universal ini menjadi salah satu kriteria yang menjadi patokan dalam pedoman di UNESCO gitu. Itu mungkin tanggapan kamu. Baik, terima kasih Pak Judi. Ini menarik Prof. Made, Pak Rinto ya. Ya, Pak Rinto ini mau ada acara gerakan nasional nih Pak Judi di bulan Juni. Mungkin bisa cerita. Mungkin sedikit update Pak Direktur, Pak Yudi. Jadi insya Allah kita rencana Forum Tempe Indonesia akan melaksanakan peringatan Hari Tempe Nasional nanti di Balikpapan. Karena kenapa di Balikpapan? Yang pertama, di situ ada satu klaster tempe yang cukup baik, dihuni oleh lebih dari 100 pengrajin tempe dan tahu, di mana di situ dikelola oleh dinas UKM Perindustrian dan Kooperasinya. Kemudian kita juga pengen melihat bahwa ini riuh rendahnya pemindahan ibu kota ini ke IKN juga mungkin bisa memberikan dampak publikasi yang cukup baik terhadap acara kita nanti di Balikpapan. Tapi intinya adalah seperti saya sepakat disampaikan oleh Pak Direktur tadi, tentu harus ada gerakan-gerakan nasional yang bisa dikaitkan dengan pengajuan tempe sebagai warisan budaya tak benda ini ke UNESCO. Ya, gitu Mas. Iya Pak. Jadi kami ada pelaksanaan untuk peringatan Hari Tempe nanti Pak di bulan Juni. Nanti mohon izin mungkin kami juga akan update untuk kegiatannya seperti apa nih. Insya Allah itu gerakan nasional Pak, karena sekarang lagi proses persiapan. Ya betul, Pak itu betul, ya. betul. Nah kita kembali lagi ke Prof. Made, Prof. Ya. Ini kalau kita melihat tadi yang disampaikan Pak Judi, Prof. Sepertinya Forum Tempe ini sudah melakukan berbagai hal ya, Prof. Ya, terutama untuk pelestarian, pengembangan, dan juga tadi untuk pelatihan kepada UMKM itu sudah banyak sekali, Prof. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan Prof, dari 2017 sampai dengan yang sekarang ini ada berapa sih sebenarnya pelatihan yang sudah dilakukan dan kira-kira seperti apa? Ya, kalau Forum Tempe Indonesia kan suatu lembaga nirlaba sebenarnya ya, yang memang bertujuan untuk dua hal. Satu, mengedukasi konsumen bahwa tempe itu menyehatkan gitu kan, sehingga mereka itu willing to pay ya, mau membayar dengan harga yang lebih mahal. Apalagi ini satu warisan budaya. Ya. Yang kedua, tugas kami itu adalah juga memberikan pelatihan kepada para pelaku ya UMKM agar memproduksi tempe lebih higienis gitu ya. Nanti kan ketemu di tengah-tengah itu, tempenya lebih higienis, kemudian konsumennya lebih mengapresiasi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga ujung-ujungnya adalah kegiatan perekonomian bagi perajin juga terangkat gitu ya. Jadi kesejahteraan bagi perajin. Nah, bila perlu nanti dari situ menarik kepada petani kedelai kan, kalau
apa usaha tempe meningkat, kebutuhan kedelainya meningkat, juga akan menarik gerbong para petani untuk ikut lebih sejahtera di situ karena kedelainya sudah pasti ada yang menampung untuk dibuat menjadi tempe. Nah, itu kedepannya akan jadi seperti itu. Gitu. Jadi udah banyak dilakukan Ya, pelatihannya. Pelatihan-pelatihannya. Ya. Mungkin sebagai informasi saja nih, mohon izin nih kaitannya dengan pelatihan juga kita sering ke pusat-pusat pengrajin tempe ya, di daerah Banyumas yang kita kenal sebagai Menduan. Di situ ada banyak tempat di mana satu kampung tuh produksi tempe. Ini klaster ya. Iya, klaster ini memang banyak sekali. Kayaknya nggak cuma di sana saja karena memang di Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali yang ini. Dan saat ini juga sepertinya banyak ya di Sumatera sudah banyak, di Kalimantan, di Sulawesi ya. Pak Rito ya. Kemarin saya juga sempat berkunjung ke daerah Mas Iro. Jadi kita melihat bagaimana kawan-kawan pengrajin tempe ini ternyata juga sudah mulai berubah banyak dibandingkan taruhlah 10 tahun yang lalu. Kalau tadi Prof. Mado bilang akan sulit mendapatkan pengrajin yang masih nginjak-nginjak seperti ya. Dan itu memang benar. Karena sekarang mekanisasi sudah mulai umum dilakukan di industri tempe, kemudian mereka sudah mulai memikirkan produksi yang lebih higienis. Jadi kalau saya bisa mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Forum Tempe 10 tahun terakhir ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Gitu Prof, kalau saya lihat. Baik ke konsumen maupun ke produsen. Betul. Karena kalau kita lihat sekarang di tingkat konsumen juga, sekarang kita lihat beberapa pengrajin mulai menggunakan branding. Kalau dulu mungkin tidak kepikiran. Polos ya. Betul, polos. Mungkin ya seperti ini ya yang kita kenal ya. Polos, kita nggak tahu siapa yang bikinnya, diproduksinya di mana, expirednya kapan, dan lain sebagainya. Tapi saat ini sudah banyak kita temui di pasar produk-produk tempe yang memang diproduksi dengan menggunakan label yang layak, kemudian di branding dengan sangat baik gitu ya. Jadi terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh Forum Tempe selama 10 tahun terakhir ini membuahkan hasil gitu, Bro. Gitu. Berarti udah banyak ya yang sudah dilakukan, betul. Sudah sampai mungkin beredar di semua daerah itu sekarang udah banyak. Betul, dan kita tahu bahwa ada teman kita yang sudah ekspor loh. Nanti kita akan bahas di episode terus. Nanti kita akan bahas di topik selanjutnya ya. Mohon izin Pak Judi, di sini mungkin sebagai ini ya, Pak, pertanyaan terakhir ya dari kami. Terkait dengan tadi yang disampaikan, begitu besar manfaatnya pencatatan, penetapan WPTB di Indonesia. Dan tempe juga termasuk di dalamnya ya Pak, ya, sebagai bagian dari budaya. Karena kalau ngelihat dari sejarahnya kan tempe memang tadi Bapak menyampaikan dari sudut pandang mana kita memandang tempe, karena memang dari segi budaya banyak, pengembangan banyak kan begitu Pak. Nah mungkin di sini terkait dengan proses ke UNESCO dan juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh tim pengusul Pak. Kira-kira mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan terkait dengan bagaimana untuk pelestarian tempe, menjaga budaya ini tetap mengalami transmisi sehingga pelestariannya bisa tetap terjaga, dan tadi ada beberapa WTB yang ibaratnya mulai punah itu tidak terjadi pada tempe karena ngelihat konsumsinya tinggi sekali tadi ya Prof. Mado, Judi ya. Ya, kalau bicara tempe memang secara massal ya, masyarakat kita itu sudah sangat familiar ini, sudah dekat. Jadi kelihatannya kalau untuk punah itu masih jauh lah ya. Cuma mungkin kan kita tidak hanya bicara untuk konsumsi saja, kita bicara juga terkait dengan ilmu pengetahuannya, korelasinya misalnya dengan kesehatan, dengan diet misalnya, atau dengan hal-hal lain itu harus dikembangkan juga. Jadi kalau lihat contoh yang disampaikan tadi Prof. Made masih terkait dengan industri ya, perindustrian, perdagangan. Padahal tempe juga mungkin bisa juga dieksplorasi atau mungkin sudah ya, karena saya belum membaca hasil akhir rapat kemarin terkait dengan apakah ada tradisi lisan di sana, apakah ada ritual-ritual yang terkait dengan tempe, apakah ada adat istiadat di sana gitu. Apakah ada misalnya terkait dengan pengetahuan dan lain-lain. Jadi itu kalau di Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Kami yakin dari tempe itu bisa dipreteli dan terkait semua gitu. Terkait semua itu. Jadi tempe tentunya kalau riset sudah sangat banyak ya. Riset baik di akademisi
maupun di riset-riset independen gitu, dan itu menjadi referensi kita semua terkait dengan pengusulan. Saran kami sih terkait pengusulan ini tentunya karena kami fasilitator ya. Jadi sebetulnya terkait dengan pengusulan ke UNESCO itu ada sekian instansi gitu. Ada Kemenlu, ada Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, ada UNESCO Jakarta, kemudian kami sebagai fasilitator untuk mengusulkan narasinya gitu. Tetapi di samping itu juga mungkin kita bisa mengajak juga pihak-pihak lain yang mungkin belum diangkat terkait dengan tempe. Mumpung masih eksplorasi, tapi saya kurang tahu nih karena Maret kan ya, mau dimasukkannya akhir Maret gitu. Informasi yang saya dapatkan terakhir itu karena saya lagi di luar kota pada saat kemarin ya pertemuan Forum Tempe Indonesia, jadi tidak bisa menyimak langsung. Informasi yang terakhir yang saya dapat adalah terkait dengan teknologinya. Apakah betul, Prof. Made, Engel, terkait dengan teknologi pembuatan tempe gitu yang akan diangkat gitu ya? Itu pun menarik terkait teknologinya gitu. Sehingga teknologi tersebut bisa menjadi nilai-nilai universal yang bisa dilestarikan minimalnya oleh 195 anggota UNESCO ya. Saat ini kalau tidak salah ada 195 negara UNESCO sama-sama ikut melestarikan, karena penetapan UNESCO itu bukan copyright gitu, tapi justru komitmen untuk melestarikan. Nah ini yang acap kali dianggapnya kalau ditetapkan oleh UNESCO itu sebagai copyright, padahal bukan. Jadi tidak ada klausal terkait dengan copyright, justru komitmen untuk melestarikan di tingkat yang lebih tinggi, gitu. Tidak hanya nasional, tetapi juga internasional. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudi. Jadi untuk tadi terkait ritual atau apa, tempe banyak terlibat Pak Sudi. Mungkin ini sedikit ini saja, dan betul untuk apa kelengkapan dokumen kemarin juga sudah dilengkapi semua ya. Terutama terkait dengan fasilitasi dari fasilitator dari Kemendikbud. Nah, kami juga terima kasih banyak dari Forum TP dan Pergizi Pangan serta semua stakeholder yang kemarin juga turut hadir. Mungkin begitu pada kesempatan kali ini Pak Rika, ada lagi? Ya, menurut saya sih ini hal yang sangat baik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Yudi. Ada statement bahwa pengakuan UNESCO ini bukan copyright ya. Jadi bukan sesuatu yang bersifat paten gitu, tapi adalah bagaimana komitmen kita sebagai bangsa Indonesia untuk memelihara budaya tempe ini gitu ya. Jadi jangan, kalau banyak kan rata-rata kawan-kawan mengatakan bahwa pengajuan ke UNESCO berarti patennya ada di Indonesia gitu ya. Bukan seperti itu ternyata ya. Begitu ya Pak Yudi ya. Ya, jadi di dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh UNESCO memang tidak ada klausal ya terkait dengan copyright, tapi terkait dengan pelestariannya gitu. Makanya UNESCO sudah membuka peluang ya jauh-jauh hari untuk budaya yang ada di sekian negara itu bisa join nominasi kasihan bersama. Misalnya saat ini yang sedang dirintis adalah kebaya itu, yang masuk list di penetapan Desember tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala gitu. Bahkan kalau sudah terlanjur ditetapkan oleh negara lain dan menurut riset dan kajian itu senyampang atau mendekati sama, relatif sama secara substansi, itu bisa ditambahkan. Misalnya kolintang. Kolintang itu untuk yang sejenis sudah ditetapkan di negara UNESCO, sehingga kita mengusulkannya extend, gitu, menambahkan. Gitu. Karena kalau satu-satu semua sangat lama itu, per 2 tahun kan antri gitu di UNESCO-nya. Jadi sekarang UNESCO sudah buka juga peluang untuk penominasian bersama. Karena apa? Karena sejatinya warisan budaya itu kan mobilitas orang sudah sangat terbuka ya, sudah ada di mana-mana, dan masing-masing juga sudah menggelarnya di negara-negara terkait, sehingga akhirnya bisa diusulkan menjadi warisan bersama gitu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin Prof. Made ada closing Prof. Tadi kuncinya adalah komitmen untuk pelestarian Prof. Iya, memang tugas berat ke depan adalah setelah ditetapkan itu apa yang harus kita lakukan ya untuk menghidupkan ya, untuk menghidupkan aura dari budaya tempe telah diakui oleh UNESCO gitu ya. Nah itu harus nanti kita desain bersama lah, kita apa saja ya selain yang telah kita lakukan, mungkin ada hal baru lagi, terutama yang bersifat
menggairahkan bagi generasi-generasi yang akan datang ya. Jadi anak-anak muda sekarang mungkin Gen Z gitu perlu lebih bangga dengan budaya tempenya. Nah itu kita harus bikin acara-acara baru nanti supaya mereka lebih aware bahwa inilah budaya mereka, budaya asli mereka gitu ya, yang harus tetap pertahankan. Ya, menjadi living heritage gitu ya. Kalau tidak percuma gitu ya, udah diakui terus mati gitu ya, nggak ada apa yang melanjutkan dan seterusnya. Saya kira itu masih. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi dengan batik ya waktu itu, Prof ya. Kita masih ingat dulu bagaimana batik misalnya itu lebih cenderung digunakan hanya untuk acara-acara formal. Anak-anak muda mungkin nggak begitu pede menggunakan batik di luar acara formal, misalnya nikahan dan lain sebagainya. Tapi begitu ini diakui oleh UNESCO, sekarang mungkin kita lihat hari-hari biasa orang berbatik. Orang berbatik gitu ya. Kayaknya kita batik semua ini kayaknya gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa kita ingin nanti anak-anak muda khususnya, misalnya tidak lagi gengsi atau tidak lagi menganggap tempe sebagai sebuah menu yang kelas rendah atau hanya untuk makanan kelas bawah dan lain sebagainya. Justru kita ini bisa menjadi momentum bagaimana tempe lebih dihargai gitu. Padahal kalau kita bicara nutrisi, gizinya luar biasa sekali ya Prof ya. Termasuk nanti oleh hotel-hotel berbintang 5 segala nggak gengsi gitu menyajikan tempe ya. Restoran-restoran mewah juga gitu, tidak bergengsi. Baik, luar biasa. Baik, sobat tempe semua, ini seru sekali ya. Saya sampai dari tadi nyimak terus karena ini pembahasannya luar biasa. Jadi di sini terima kasih Pak Jidi Wahyudi, Direktur Perlindungan Kebudayaan yang sudah berkenan hadir pada hari ini, dan juga Prof. Mada Astawan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi Sama-sama. kita tahu bersama tempe ini budaya Indonesia, ya asli Indonesia, dan saat ini juga sudah banyak tersebar. Nah, sekarang ada proses pengajuan sudah tercatatkan dan ditetapkan oleh BTP dalam list nasional, dan saat ini juga proses ijazah UNESCO. Jadi mari kita semua generasi yang muda maupun yang generasi lainnya, mari kita lestarikan tempe karena ini komitmen bersama dalam perawatan tempe gitu ya. Pak Rito, kita cukupkan? Mungkin satu hal yang harus kita apa ini? Mau coba apa nih? Tempe dari Indonesia untuk dunia. Oke. Teman-teman mungkin bisa ikut coba ya. Ini satu dan nanti hitungan ya. Kita coba dulu ya, Prof ya. Mungkin Pak Judi juga ya, Pak ya. Jadi tempe dari Indonesia siap. untuk dunia. Baik, kita mulai. Kita mulai ya. Untuk closingan juga nih ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Tempe dari Indonesia untuk dunia. Oke, terima kasih semua pada kegiatan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih selalu. Selamat sore. Jangan lupa semoga untuk bisa tetap pantengin channel YouTube-nya Forum Tempe Indonesia dan media sosial lainnya gitu ya. Keren. Terima kasih Prof. Mada. Ya, oke, mangga. Iya, pamit semuanya, sukses. Jalankan ibadah puasa Pak.